Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Rizky Nabila akan menceritakan tentang tokoh Islam yang bernama Fatimah binti Huzam atau sering dikenal oleh sebutan Ummul Banin. Jadi, Fatimah binti Hizam atau yang terkenal dengan sebutan Ummul Banin adalah salah satu istri dari istri-istri Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan termasuk dari pribadi-pribadi terhormat di tengah-tengah kaum Syiah. Dia adalah ibunya Sayyidina Al-Abbas dan dari 4 orang anak yang bernama Abbas, Abdullah, Ja'far, dan Utsman, yang mana keempat-empatnya meneguk cawan syahadah di hari Asyura. Dikarenakan dia adalah ibu dari 4 orang anak laki-laki, maka dia dikenal dengan sebutan Ummul Banin. Setelah peristiwa Asyura, Ummul Banin bersama cucunya Ubaidillah bin Abbas bin Ali serta sebagian para penduduk Madinah sering melakukan tazkiyah untuk Imam Husain dan anak-anaknya di pemakaman Baqi. Pasura Ummul Banin berada di pemakaman Baqi. Ummul Banin adalah putri dari Hizam bin Khalid atau Huram bin Khalid yang berasal dari kabilah Bani Kilab, dan ibunya Laili atau Thamanah putri Suhail bin Amir bin Malik. Mengenai tanggal wafat Ummul Banin tidak diketahui kejelasannya, namun yang masyhur bahwa hari ke-13 Jumaidil Akhir adalah hari wafatnya. Jasadnya dikuburkan di pemakaman Baqi. Selanjutnya, menikah dengan Imam Ali alaihissalam. Bertahun-tahun sepeninggal Sayyidah Fatimah alaihissalam, Imam Ali alaihissalam bersama saudaranya Aqil alaihissalam terkenal dengan nasab murni asal-usul Arab, bermusyawarah untuk memilih seorang istri yang benar-benar murni dari keturunan Arab, sehingga melahirkan anak-anak yang pemberani dan berjiwa kesatria, dan Aqil mengusulkan kepadanya Fatimah binti Hizam bin Khalid untuk dijadikan istri dan berkata bahwa belum terlihat di kalangan Arab keluarga yang lebih berani dari keluarga Bani Hilab, dan Ali alaihissalam menikah dengannya. Dari pernikahan itu, 4 putra laki-laki yang bernama Abbas, Abdullah, Ja'far, dan Utsman. 4 orang ini terkenal dengan keberaniannya dan kepahlawan mereka, dan dengan inilah Fatimah dinamakan Ummul Banin atau ibu dari 4 orang anak laki-laki. Keempat anak laki-lakinya meneguk cawan syahadah di Karbala di samping saudara mereka dan bernama imam mereka Imam Husain alaihissalam. Dikatakan bahwa dia kemudian setelah beberapa hari mengusulkan kepada Imam Ali alaihissalam dan mengantarkan hendaknya Imam mengganti memanggilnya dari nama Fatimah menjadi Ummul Banin, supaya Husain alaihissalam dengan panggilan nama Fatimah itu tidak terbangkitkan kembali kenangan pahit di masa lalu dalam pikiran mereka. Selanjutnya, Ummul Banin setelah peristiwa Karbala. Ummul Banin tidak hadir pada peristiwa Karbala ketika rombongan kafilah dari para tawanan
Karbala memasuki Madinah. Seseorang memberinya berita kesyahidan anak-anaknya. Tapi dia malah berkata, "Katakanlah kepadaku tentang Husain alaihissalam." Ummul Banin ketika ia mendengar 4 orang anaknya syahid bersama Imam Husain alaihissalam berkata, "Seandainya semua anak-anakku dan semua yang ada di bumi berkorban demi Husain, dan dia tetap hidup." Semua pembicaraannya ini dianggap sebagai pernyataan ikhlasnya dalam mengabdi kepada Ahlul Bait dan Imam Husain alaihissalam. Diterangkan bahwa Sayyidah Zainab alaihissalam setibanya di Madinah, ia langsung pergi mengunjungi Ummul Banin dan melayangkan ucapan belasungkawa kepadanya atas kesyahidan anak-anaknya. Dari peristiwa Karbala, Ummul Banin merasa sedih dan berkata, "Apakah yang sedang menimpa kalian, wahai Zainab dan putra-putri Rasulullah? Sungguh hatiku hancur sekarang apa yang sedang kalian rasakan saat ini." Lalu Ummul Banin keluar, dan seseorang menanyakan, "Tenangkanlah dirimu, wahai Ummul Banin." Lalu Ummul Banin menjawab, "Sungguh hatiku sangat hancur sekarang atas apa yang menimpa Al-Husain dan keluarga Rasulullah." Temannya ini menjawab lagi, "Apa yang harus kukatakan kepadamu, wahai Ummul Banin? Tadi aku berada di sisi Ummu Salamah berkata kepadaku, dia telah berjumpa Rasulullah SAW di dalam mimpinya. Pada malam itu, Ummu Salamah melihat Rasulullah dalam keadaan gundah gelisah. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, 'Demi ayah dan ibuku, ya Rasulullah, apa yang menimpamu hingga kau sangat bersedih?' Lalu Rasulullah menjawab, 'Wahai Ummu Salamah, hari ini adalah hari di mana terbunuhnya anakku, Al-Husain. Aku sedang menyiapkan tempat penguburannya Al-Husain dan para sahabatnya.' Lalu Ummul Banin berkata, 'Ya Husain, tidak. Aku masih punya harapan untuk melihat Husain untuk kedua kalinya, di sini atau dimanapun itu. Sungguh aku sangat cemas dengan keadaan yang menimpa putri-putriku, Zainab dan Ummu Kulsum, anak-anak dan para wanita. Gerangan apa yang sedang menimpa mereka saat ini?' Lalu temannya menjawab, 'Kita serahkan urusan mereka dan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang Maha mengetahui segala urusan.' Nah, lalu dari perbincangan mereka ini, ada seorang penyair yang ingin menyampaikan sebuah berita. Ketika ada penyair yang berkata, 'Wahai para penduduk Yathrib, tidak ada martabat dan kedudukan bagi kalian saat ini. Sungguh Al-Husain telah terbunuh, maka terapi dan tangisilah dia dengan air mata kesedihan. Sungguh tubuh Al-Husain di padang Karbala bermandikan darah, dan sungguh kepala Al-Husain ditombok dan dipertontonkan.' Lalu Ummul Banin mendengar sebuah berita yang disampaikan oleh penyair tersebut. Lalu Ummul Banin berkata kepada temannya, 'Apa yang sedang disampaikan sang penyair itu? Apakah kau mendengarnya?' Lalu temannya menjawab, 'Iya, aku mendengarnya.' Ummul Banin menjawab lagi, 'Barangkali dia membawa kabar tentang putraku Al-Husain. Wahai junjunganku, semoga Allah menjagamu, ya Rob.' Lalu Al-Husain dan teman ini berlari kepada penyair tersebut sambil mengatakan, 'Ya Rob, ya Rob, ya Rob, wahai Al-Husain.' Terus menerus berkata seperti itu. Nah, seketika semua orang berbondong-bondong menanyakan tentang Al-Husain.
Lalu semua penduduk Yartib berkata kepada penyair tersebut, "Wahai Husain, wahai Husain." Ada juga yang mengatakan, "Hei kau, kabar apa yang kau sampaikan? Lalu, cepat katakan apa yang kau bawa." Nah, seketika Ummul Banin pun datang. "Katakanlah, apa kabar tentang junjunganku Al-Husain?" Penyair tersebut berkata, "Siapa wanita yang bertanya ini?" Lalu semua penduduk berkata, "Dialah Ummul Banin." Nah, penyair tersebut itu tidak percaya kalau itu Ummul Banin. Seketika penyair tersebut tidak percaya apakah wanita yang bertanya ini adalah Ummul Banin, dan kenapa dia tidak menanyakan putra-putra terlebih dahulu, malah menanyakan kabar tentang Al-Husain. Lalu penyair tersebut berkata, "Wahai junjunganku, semoga Allah memberimu ganjaran yang besar atas syahidnya putramu Abdullah." Lalu Ummul Banin berkata, "Aku tidak menanyakan tentang putraku Abdullah, katakanlah tentang putraku Al-Husain." Di situ penyair tersebut berkata lagi, "Semoga Allah memberimu ganjaran yang besar atas syahidnya putramu Utsman." Ummul Banin menjawab lagi, "Aku pun tidak menanyakan tentang kabar putraku Utsman, katakanlah tentang putraku Al-Husain." Lalu semua orang dan penyair tersebut sedih, menangis saat Ummul Banin terus-menerus menanyakan tentang kabar Al-Husain. Nah, Ummul Banin berkata, "Sungguh hatiku sangat hancur, maka katakan tentang Al-Husain." Penyair tersebut malah menjawab, "Ya Allah, masukkanlah hamba-Mu ini dalam lindungan-Mu. Demi Allah, tidak kutemukan wanita yang kuat dan teguh hati keimanannya seperti dia. Ketika semua putra-putranya mati syahid di jalan-Mu, tetapi dia senantiasa menanyakan tentang Al-Husain." Ummul Banin berkata, "Wahai kau, jangan patahkan hatiku, cepat katakanlah tentang Al-Husain." Di situ penyair tersebut malah berkata, "Semoga Allah memberimu ganjaran yang besar pula atas syahidnya rembulan Bani Hashim Abdul Fadal Abbas." Semua orang di situ pun pada menangis semua. Lalu Ummul Banin berkata, "Demi Allah, hatiku hancur. Katakanlah tentang kabar junjungan dan putraku Al-Husain." Nah, di situ penyair tersebut langsung mengatakan, "Wahai ibunda, semoga Allah memberimu ganjaran yang besar atas syahidnya putramu Abdillah Al-Husain." Penduduk Yartib dan Ummul Banin semua nangis, hancur, sangat hancur ketika mendengar kabar Al-Husain telah syahid. Selanjutnya ada kesedihan Ummul Banin atas anak-anaknya. Ummul Banin setelah mendengar kabar kesyahidan anak-anaknya, setiap hari dia pergi ke pemakaman Baqi dengan cucunya Ubaidillah atau anak dari Abbas. Dan di sana ia membacakan puisi-puisinya dan melantunkannya dengan penuh tangis dan derita. Penduduk Madinah berkumpul mengintarinya dan menangis seirama bersamanya. Bahkan dikatakan bahwa Marwan bin Al-Hakam juga hadir bergabung dengan mereka dan menangis. Di dalam mengenang putranya, Abbas bin Ali membawakan bait-bait syair dan melantunkannya. "Wahai orang-orang yang melihat Abbas menyerang musuh dan putra-putra Ali alaihissalam dan berada di belakangnya, mereka berkata, tangan anakku terpotong dan sepasak tiang merasuk ke atas kepalanya. Jika ada pedang di tanganmu, tiada seorang pun yang bersedia datang menghampirimu." Dia dikenal seorang penjaga dan penyair yang fasih, dan seorang yang ahli dan berilmu. Sekian video dari saya tentang menceritakan tentang Ummul Banin. Jika ada kata yang kurang enak didengar atau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.